Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita yang mulia ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Idul Fitri 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada para sahabat, dan kepada kita sekalian ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sangat berbahagia. Allah mentakdirkan kita menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, tepatnya 30 hari. Semoga semua amal kita, ibadah kita yang kita laksanakan semuanya jadi mendapat amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, serta bapak-bapak sekalian, pengurus takmir telah menyusun program kegiatan Ramadan begitu penuh. 1 bulan kami susun, mulai dari taraweh, mulai dari kuliah subuh, tadarus Al-Quran, sholat witir, zakat syar'i, masih ada kegiatan-kegiatan yang lain tidak sempat kami sebutkan. Dan juga dari ibu-ibu muslimat telah menyiapkan untuk kegiatan berbuka, yaitu 125 kotak setiap hari. Kami ucapkan terima kasih. Untuk jamaah juga demikian, antusias jamaah yang sangat tinggi dalam kegiatan di atas tadi, kami ucapkan jazakumullah khairal jazak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kami juga dari dana sosial, kami keluarkan dana sekitar 14 juta kami berikan pada yang membutuhkan, tiap orang 500.000. Alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Jumat mulia, program kami termasuk itu, yaitu kami membuat bahwa masjid ini harus ramah anak, juga harus ramah manula, yaitu ramah disabilitas. Alhamdulillah semuanya telah terlaksana dengan baik. Yang terakhir kemarin kami juga ada kegiatan, karena ada edaran dari Menteri Agama nomor 2 tahun 2025, yaitu kami ditugasi untuk mengadakan rest area untuk saudara-saudara kita yang mudik. Alhamdulillah ini kami laksanakan dan kami buka. Untuk pelaksanaan ini kami buka pada tanggal 27 hari Kamis yang diikuti oleh semua pengurus takmir, dihadiri oleh forum komunikasi tingkat kecamatan, yaitu yang rawuh waktu itu camat dan rabil, kapolsek, KUA, dan dari puskesmas seorang ibu. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, karena rest area ini sebagai tempat istirahat saudara-saudara kita yang mudik, yang tempatnya jauh. Di sini kami siapkan tempat untuk istirahat, bantal pun juga kami siapkan, konsumsinya pun kami siapkan. Hari pertama itu kami juga menyediakan untuk sahur juga. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk kegiatan Lazisnu kami juga telah melakukan. Untuk Lazisnu Desa Pakisadi telah terkumpul zakat fitrahnya 14
1.536 kg. Untuk zakat malnya kami menerima dana 2.255.000. Untuk zakat fitrahnya telah kami bagi habis. Untuk zakat malnya kita lihat saja perkembangannya nanti mana yang membutuhkan, karena tidak harus habis hari ini. Dan perlu kami sampaikan, hari ini sebagai khotib adalah Ustadz Dr. Faris Khairul Anam, LCMHI dari Malang. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Darul Faqih Malang. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita melaksanakan, maka akan ada sambutan dari Bupati Malang yang akan dibacakan oleh Kepala Desa Pakesaji. Kepada Bapak Juwari kami persilakan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah /2025 Masehi di Kabupaten Malang tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kita bersama seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia bersama-sama mengumandangkan takbir, taklil, dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah membawa kita sampai pada puncak kemenangan di Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah /2025 Masehi. Teriring sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa wahyu sebagai petunjuk pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang senantiasa diberkahi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Kabupaten Malang, jajaran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya pemilihan kepala daerah dengan aman, damai, dan lancar di Kabupaten Malang. Yang mana terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025 lalu, sebanyak 481 daerah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Malang telah memulai era kepemimpinan yang baru. Selanjutnya, saya mengajak seluruh jajaran Forkopimda pada pemangku kepentingan stakeholder terkait dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang yang untuk terus bersinergi, bekerja sama dan mendukung penuh visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita akan mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
hadirin yang dirahmati Allah SWT. Akhir kata, di hari yang suci ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1406 Hijriah /2025 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekian dan terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjen 1 Syawal 1446 Hijriah, Bupati Malang. Tertanda Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Demikian sambutan Bupati Malang, dan saya atas nama Juwari dan atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintahan desa, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam lil mu'minin وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Di hari dan di tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, khatib mengajak pribadinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar dan usaha ini ma'asyiral muslimin, kita sempurnakan dengan senantiasa memohon petunjuk, kekuatan dan hidayah dari Allah agar kita benar-benar dijadikan sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan telah berlalu
dan dia ibarat adalah madrasah sekolah bagi kita semuanya. Amaliyah yang wajib dan sunnah serta fadilah dan sekian apa yang kemudian menjadi tradisi Islami di sekitar kita, di tengah masyarakat kita, adalah durus Ramadan, pelajaran bagi kita yang berharga. Semoga kita semua ketika keluar dari bulan suci Ramadan menjadi lulusan-lulusan terbaik Ramadan. Dan semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Panjang umur fi atammis sihah wal afiyah wa fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ma ba'da Ramadan. Lalu apa yang kemudian setelah Ramadan? Bila kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kewajiban yang dibebankan kepada kita untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, maka peningkatan ketakwaan inilah yang menjadi tugas bagi kita semuanya. Keluar dari bulan suci Ramadan kita bisa membuktikannya. Bagaimana kemudian pembuktikan la'allakum tattaqun? Kita membuktikan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka kata kuncinya ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah taat, dan yang ketiga adalah manfaat. Yang pertama niat, ma'asyiral muslimin. Kita telah ditempa oleh Ramadan. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menempa mengajari kita imanan wahtisaban, karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan dan keikhlasan inilah yang meniscayakan bagaimana kita senantiasa husnun niyah, memiliki niat yang baik, niyatun salihah, menjadi tugas bagi kita, di mana kemudian dikatakan oleh para ulama kita, at-turuq ilallah ka'adadil anfus, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sekian banyak jumlahnya seperti tarikan nafas manusia. Yang penting kemudian innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niatnya. Kita melakukan ibadah mahdah, semua redaksi niat pasti mengingatkan kita untuk lillahi ta'ala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya hanya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga aktivitas kita yang lain. Kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Makhluk di sekitar kita paling tidak ada orang. Yang kedua adalah barang. Yang ketiga adalah pekerjaan dan aktivitas kita. Ketiganya seakan-akan tidak ada. Karena baik orang, barang, dan aktivitas kemungkinannya cuma 2, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang, barang, dan aktivitas kita gunakan untuk ibadah atau justru kita gunakan untuk maksiat. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita menata hati kita, kita memantapkan hati kita semuanya, mengingatkan diri dan jiwa kita agar apapun yang kita lakukan senantiasa kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan niat, karena innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung niatnya. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan kejadiannya. Menurut para mufassirin, tempat yang kita tempati dan kita huni, tanah yang kita bijak, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kerja kita, kantor kita, pasar di tempat di mana kita mencari ma'isyah, mata pencaharian, demikian juga rumah yang kita diami, semuanya akan berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepala keluarga mendidik anggota keluarganya,
seorang ibu mendidik anak-anaknya dan seterusnya, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, niat yang baik akan mengubah aktivitas biasa menjadi luar biasa. Niat yang baik akan mengubah manusia biasa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah manifestasi wujud la'allakum tattaqun yang pertama, yakni niat atau niyatun salihah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, wujud peningkatan ketakwaan kita adalah taat. Kita memahami bahwa Ramadan tidak sekedar momen peningkatan keimanan yang bersifat sementara, tapi Ramadan adalah menjadi bukti bagi kita semuanya bahwa kebaikan itu harus terus kita ikhtiarkan di hari, bulan dan kesempatan yang lain. Ketika kita misalnya mampu melakukan salat tarawih dan witir sampai 23 rakaat, sampai 30 sampai 40 menit, itu artinya kita bisa melakukan ibadah yang lebih lama. Ketika kita ditempa untuk dermawan, berbagi takjil, kita mengeluarkan zakat fitrah dan lain sebagainya, itu artinya di bulan dan hari yang lain kita bisa lebih dermawan dan memikirkan nasib orang lain. Ketika kita misalnya bisa bertadarus Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran lebih banyak di bulan suci Ramadan, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita mampu untuk membaca Al-Quran tiap hari lebih banyak daripada sebelum Ramadan. Di tengah kesibukan kita, jadikanlah membaca Al-Quran sebagai bagian dari kesibukan kita. Ketika kita di bulan Ramadan yang mubah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meninggalkan yang mubah itu demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka artinya di luar bulan suci Ramadan kita pasti lebih mampu untuk meninggalkan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan, yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, yang dilarang oleh Allah pasti tidak baik. Salat, puasa, zakat, birrul walidain, sedekah, tentu ini baik karena itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain, melakukan pencurian, minum minuman keras dan seterusnya, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang tidak baik. Lalu mengapa sebagian manusia menyukai kemaksiatan? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bukti keimanan. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu membuat hatimu bahagia dan senang, dan kemaksiatanmu membuat hatimu sedih, maka engkau sebenar-benar orang yang beriman. Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa sebagian kita menikmati kemaksiatan? Salah satu jawabannya adalah karena kita belum ketahuan. Seandainya kita ketahuan melakukan kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, pasti malu. Maka kemudian berapa banyak orang yang ketahuan melakukan korupsi, dia tertunduk malu. Dan mengapa sebagian kemudian menikmati korupsinya? Karena belum ketahuan. Orang yang kemudian melakukan na'udzubillah perselingkuhan, dia menikmati perselingkuhannya karena belum ketahuan. Seandainya ketahuan, pasti dia akan malu. Ketahuan di dunia lalu menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebentuk rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ketahuan di alam akhirat, di hadapan pengadilan Sang Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, ketika pintu amal sudah tertutup, pintu taubat sudah tertutup, maka ini bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, kejahatan, menghibah, gosip orang lain, mengambil harta milik yang bukan milik orang lain, mengambil tanah yang bukan miliknya, jangan bahagia dulu, jangan senang dulu ketika dia tidak mendapatkan tuntutan hukum di dunia, karena dia tidak akan senang, dia tidak akan selamat ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Sang Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, manifestasi dan wujud la'allakum tattaqun kita adalah kemanfaatan. Kita sebagai Abdullah diperintahkan untuk salat, kita mau salat. Diperintahkan puasa, kita mau puasa. Maka selebih dari itu, tugas kita di muka bumi adalah khalifatullah. Sebagaimana Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka profesi apapun pasti mengandung jasa. Jasa tidak kita jual, tapi kita niat menebarkan manfaat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepenting apa status dan profesi kita, tapi yang penting adalah prestasi kehidupan dan prasasti setelah kematian kita. Selagi pekerjaan kita caranya baik, tujuannya baik, terletak pada sektor yang halal, maka niatkan untuk menebarkan manfaat kepada orang lain. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Orang yang punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq min malih. Orang yang punya harta, sedekahkan hartanya untuk kepentingan agama. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq min jahih. Orang yang punya jabatan, orang yang punya pekerjaan, sedekahkan pekerjaan dan jabatannya untuk kepentingan kebaikan dan kebajikan. Wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq min quwwatihi. Yang punya tenaga, sedekahkan tenaganya untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, semoga predikat la'allakum tattaqun benar-benar kita raih, dan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Keluarga kita adalah keluarga yang baik, lingkungan masyarakat kita adalah lingkungan masyarakat yang baik. Yang kapanpun kita wafat, semoga kita diwafatkan dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah ini, semoga berbarakah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi katsira wallahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar ma dzakarahu dzakiruna al-abrar. Allahu akbar ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lahul hamdu subhanahu wa ta'ala kama yuhibbu wa yarda. Hamdan nalqa bihi ajra wa yamhu bihi Allahu 'anna wizra wa yaj'aluhu lahu 'indana dhakhra. والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حيثما كنتم فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.
wa thabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduhim ilahal haqqi waj'alna minhum. Ya Allah, pada hari yang fitri ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, dengan disaksikan para malaikatmu ya Allah, dengan disaksikan hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang memberikan dan mendapatkan petunjuk ya Allah, bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Kami melawan musuh-musuhmu dan menabarkan kedamaian terhadap para kekasihmu. Kami mencintai manusia karenamu ya Allah, dan memusuhi hamba-hambamu yang menyimpang juga karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari kemenangan ini kami menengadahkan tangan-tangan lemah kami ya Allah, dengan mengakui segala dosa, kesalahan dan keteledoran kami ya Allah, kelancangan kami terhadap syariatmu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah, jagalah selalu akhlak kami, jagalah akidah kami, jagalah agama Islam kami ya Allah. Wafatkanlah kami dengan tetap membawa keimanan, wafatkanlah kami sebagai orang-orang Islam, sehingga kami menghadapmu dengan tetap mengimanimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dari tempat yang mulia ini bersama segenap hamba-hambamu yang hadir di sini ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang patuh kepadamu ya Allah, patuh kepada Rasulmu ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat, jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang menunaikan zakat, melaksanakan semua perintahmu ya Allah, meninggalkan semua laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika suatu saat nanti ya Allah, saat nyawa kami harus lepas dari jasad kami ya Allah, saat nyawa kami melayang dan melihat tubuh kami kini hanya berupa seonggok daging ya Allah, seonggok daging yang tak berarti apa-apa ya Allah, saat nyawa kami melihat mata kami yang dulu bisa membuka kini telah terpejam ya Allah, dada kami yang dulu kembang kempis untuk bernafas sekarang telah terdiam ya Allah, saat lubang telinga, mulut dan hidung kami telah ditutup dengan kapas ya Allah, saat kaki yang dulu pernah kami gunakan untuk melangkah sekarang telah terbujur kaku, tangan kami yang dulu kami gunakan beraktivitas kini telah disedekapkan di atas dada kami ya Allah. Ketika itu ya Allah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Ambillah nyawa kami dalam husnul khatimah. Hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami, hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam nazak kami, dan panggillah kami dengan seruan indah ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.